Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3439 sampai bab 3440. Wu Chengzong terletak jauh di tanah Tiongkok. Di puncak gunung yang menjulang tinggi, puncak gunung tersebut diselimuti awan dan kabut, terisolasi dari dunia. Di puncak gunung ini, Anda dapat melihat sekte yang luar biasa, sekte Wucheng. Arsitektur sekte ini sederhana dan megah, dengan tangga batu menjulang tinggi yang mengarah langsung ke langit. Di kedua sisi gerbang, pilar batu dengan naga menari dan burung phoenix diukir, menyoroti sejarah panjang dan warisan mendalam sekte tersebut. Namun pada hari ini, suasana di Wu Chengzong sangat mencekam. Di kaki gunung, orang-orang dari semua lapisan masyarakat di kalangan seni bela diri datang berbondong-bondong. Orang-orang ini, baik mengendarai sedan mewah atau berjalan dengan semangat sejati, tiba di gerbang Wu Chengzong satu demi satu. Ini semua adalah tokoh top di dunia seni bela diri. Ada yang adalah tetua dari keluarga terkenal dan jujur, dan ada pula yang merupakan master yang tetap tersembunyi dari dunia. Dan mereka berkumpul di sini hanya dengan satu tujuan, untuk membentuk pasukan guna meminta pertanggungjawaban rakyat. Di alun-alun sekte, kerumunan ramai dan orang-orang berbicara. Mereka menuduh Chen Jie dari Wu Chengzong membantu kaisar dan membantu Xiao Qiang menahan generasi muda jenius mereka. Para jenius muda ini adalah masa depan masing-masing sekte. Ketika mereka pergi ke Pulau Abadi Cihang untuk berpartisipasi dalam konferensi dakwah, mereka tidak menyangka Xiao Qiang akan muncul di jalan. Akibatnya, para jenius ini sekarang menyerah pada kekuatan Xiao Qiang atau di penjara. Hal ini membuat semua master sekte dan kepala keluarga sangat cemas. Dan mereka tidak berani pergi ke Xiao Qiang untuk meminta seseorang. Nenek moyang keluarga Gong sebelumnya adalah contoh nyata. Orang-orang ini tahu bahwa Chen Jie sekarang adalah bawahan Xiao Qiang, jadi mereka semua datang ke Wu Chengzong. Pemimpin Wu Chengzong, Chen Feihu, berdiri di platform tinggi di alun-alun, menghadapi tuduhan dari semua orang, wajahnya sangat malu. Dia tahu bahwa meskipun tingkat kultivasinya tidak lemah, dia tidak mampu bersaing dengan Taisan Beidou di dunia seni bela diri. Hatinya dipenuhi rasa takut dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Terlebih lagi, saat ini, mata semua orang seperti api, dan tampak seperti terbakar amarah. Mereka semua menuding pemimpin Wu Chengzong, seorang lelaki tua berambut putih, mengenakan jubah hijau, memimpin untuk melangkah keluar. Suaranya seperti bel, bergema di alun-alun. Chen Feihu, kamu, Wu Chengzong, selalu menganggap diri mereka benar. Tapi sekarang kamu membantu Xiao Qiang dan memenjarakan generasi muda jenius di dunia seni bela diri. Ini adalah membantu kejahatan. Bagaimana Anda menjelaskannya kepada faksi kami? Begitu dia selesai berbicara, seorang pria kekar juga berdiri. Suaranya seperti guntur, membuat gendang telinga orang sakit. Chen, murid jenius yang saya kirim ditahan oleh Anda, dan keberadaannya masih belum diketahui. Jika Anda tidak memberikan penjelasan hari ini, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Benar, Chen Feihu. Kamu Wu Chengzong sangat tercela. Jika kamu tidak menyerahkannya hari ini, kami pasti akan menodai Wu Chengzong dengan darah. Chen Feihu berdiri di platform tinggi,
keringat dingin mengucur di dahinya. Menghadapi begitu banyak elit seni bela diri, Wu Chengzong tidak mampu menolak. Suaranya bergetar, mencoba menenangkan amarah semua. Orang, semuanya, pasti ada kesalahpahaman. Aku sama sekali tidak mengenal Xiao Qiang ini. Haha, kamu tidak kenal dia? Tahukah kamu anakmu Chen Jie? Dia sekarang adalah antek Xiao Qiang, seorang pria paruh baya berkata sambil melangkah keluar, pedangnya terhunus, berkilau dengan cahaya dingin. Suasana sempat mencekam sesaat. Chen Feihu, jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku secara pribadi akan membunuhmu, Wu Chengzong. Semua orang setuju, dan suasana menjadi tidak terkendali untuk sementara waktu. Pada saat ini, sebuah suara menerobos hiruk-pikuk alun-alun. Coba saya lihat siapa yang dapat menghancurkan sekte Wu Cheng saya. Semua orang mencari suara itu dan melihat sesosok muda masuk dari luar sekte. Langkah pria itu tenang, dan matanya menunjukkan ekspresi yang sangat arogan. Itu tidak lain adalah Chen Jie. Kemunculan Chen Jie mengejutkan semua orang di alun-alun. Mereka tidak menyangka Chen Jie berani tampil dalam situasi ini. Dan kalau dilihat dari penampilannya, dia sepertinya tidak menganggap serius siapapun. Chen Jie berjalan ke arah Chen Feihu dan tersenyum tipis. Biarkan aku menangani kelompok sampah ini. Chen Feihu memandang Chen Jie dengan cahaya rumit berkedip di matanya. Meski Chen Jie memiliki kekuatan yang luar biasa, ia hanya seorang jenius di kalangan generasi muda. Dibandingkan dengan pemain-pemain lama yang kuat ini, masih ada celah. Dia takut pada orang-orang veteran yang kuat ini. Bagaimana Chen Jie masih bisa mengatasi mereka? Chen Feihu berkata dengan cepat, kami bukan lawan mereka. Bisakah Anda mengundang Tuan Xiao Qiang untuk datang? Chen Jie tertawa, untuk menangani ikan dan udang busuk ini, apakah perlu mengundang Tuan Xiao Qiang? Mendengar ini, geram. Mereka adalah veteran dunia pencak silat. Sekarang dia disebut ikan busuk oleh juniornya. Siapa yang bisa menanggung ini? Persetan dia. Bunuh dia, teriak seseorang. Ayo berkumpul. Tangkap ayah dan anak, dan hancurkan Wu Chengzong. Teriak yang lain. Setelah itu, semua orang bergegas maju. Chen Feihu menjadi pucat karena ketakutan, tapi Chen Jie mencibir dan bergegas masuk. Chen Feihu awalnya ingin menghentikan kematian Chen Jie. Alhasil, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Chen Feihu. Saya melihat bahwa Chen Jie seperti dewa yang jahat. Sosoknya bergerak melintasi alun-alun, dan setiap kali dia bergerak, dia membawa kekuatan guntur. Angin dari tinjunya menderu, dan bayangan kakinya beterbangan. Setiap serangan mengenai bagian vital lawan dengan akurat. Chen Feihu terkejut dan bertanya-tanya kapan Chen Jie menjadi begitu kuat. Dalam waktu singkat, tidak ada satupun orang dari dunia seni bela diri yang datang menantangnya yang menjadi lawan Chen Jie. Mereka dikalahkan satu persatu. Ada yang memegangi dada, ada yang menekan perut, dan jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan, dengan ekspresi tidak percaya dan ngeri di wajah mereka. Chen Jie berdiri di tengah alun-alun dan melihat sekeliling, matanya penuh penghinaan dan kebanggaan. Haha, dasar sampah, aku hanya membicarakanmu. Siapa yang tidak mau menerimanya? Chen Jie mencibir. Semua orang menundukkan kepala, karena sekarang mereka seperti ini,
tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Tapi semua orang tidak percaya, bagaimana Chen Jie bisa begitu kuat. Chen Jie berkata, mulai sekarang, saya akan menjadi orang nomor 1 di dunia seni bela diri Tiongkok. Bukankah ada Raja Pedang di dunia seni bela diri? Izinkan saya memberitahu Anda, saya sedang mencari dia sekarang, dan lebih cepat atau nanti aku akan membunuhnya. Kata-katanya seperti guntur yang meledak di atas alun-alun. Semua orang saling memandang. Mereka tidak menyangka Chen Jie ini akan memiliki nada yang begitu keras. Ternyata tujuan Chen Jie sebenarnya adalah Kaisar Pedang. Namun melalui pertarungan barusan, mereka harus mengakui bahwa kekuatan Chen Jie memang telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipahami. Chen Feihu menatap Chen Jie dengan kilatan keterkejutan di matanya. Dia tidak tahu bagaimana Chen Jie bisa sekuat itu. Namun, setelah keterkejutan itu, kegembiraan muncul di mata Chen Feihu. Dia tahu bahwa mulai hari ini, reputasi Wu Chengzong akan bergema di seluruh dunia seni bela diri. Pada saat ini, seorang adik laki-laki berlari dan memberitahu Chen Jie, "Bos, kami menemukan keberadaan Ye Chong. Dia pergi ke Liu Jialing." Ketika Ye Chong dan Liu Jing kembali ke rumah Fatih, malam sudah sangat larut. Namun, pria gendut dan ibunya masih mengobrol di halaman. Begitu dia melihat mereka kembali, Ibu Fatih langsung bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana? Pernahkah kamu melihat Blind Wei?" Liu Jing bertanya, "Nyonya tua, kami tidak melihat Blind Wei di hutan bambu. Anda bilang dia pergi ke sana setiap malam. Apakah kami melewatkan sesuatu?" Ibu Fatih menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Seharusnya tidak begitu. Si buta Wei akan pergi ke hutan bambu setiap malam, kecuali..." "Kecuali apa?" tanya Liu Jing. Dia tiba-tiba merendahkan suaranya. "Kecuali dia memiliki hal yang lebih penting untuk ditangani." "Apakah kamu tidak berbicara omong kosong?" Pada saat ini, pria gendut itu menyela. "Apa yang kamu tahu? Biar ku beritahu, ibuku dan Blind Wei adalah teman lama. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjadi murid Blind Wei dan sekarang dikenal sebagai dokter ajaib Fat Blind?" Boom, ibu si gendut memukul kepala si gendut. "Kamu bajingan kecil. Kamu memanggil Blind Wei dengan nama yang sama. Kamu harus memanggilku tuan." Pria gendut itu dengan cepat mengusap kepalanya dan tidak berani berbicara. Setelah mendengar ini, mata Liu Jing berbinar dan dia segera berkata, "Nyonya tua, karena Anda adalah teman baik Blind Wei, bisakah Anda membawa kami mencari Blind Wei? Kami benar-benar memiliki sesuatu yang sangat penting dan membutuhkan bantuannya." Ibu gendut itu melambaikan tangannya, dengan ekspresi gelisah di wajahnya. "Tidak apa-apa, memberitahumu berita ini telah membuat Blind Wei tidak bahagia. Jika aku membawamu ke sana secara langsung lagi, dia akan menjadi lebih tidak bahagia. Kami mereka berteman, tapi saya mengerti sifat buta Wei, dia tidak suka diganggu." Setelah mendengar ini, Liu Jing harus menghela nafas. Orang buta Wei ini memiliki temperamen yang aneh. Semua orang yang cakap memiliki temperamen. Aku hanya tidak tahu apakah orang buta Wei ini benar-benar mampu. Pria gendut itu tidak senang dan berkata, "Tentu saja, siapa tuanku, dia sangat cakap. Dia tidak hanya bisa menyembuhkan penyakit, dia juga bisa mengusir hantu." Mata Liu Jing berbinar. Dia juga bisa mengusir hantu, sungguh.
Pria gendut itu berkata dengan bangga, "Tentu saja, jika kamu tidak percaya, tanyakan saja pada ibuku. Ibuku telah melihatnya dengan matanya sendiri." Liu Jing dan Ye Chong sama-sama memandang ibu pria gendut itu. Ibu gendut itu menyeringai dan mengusap jarinya lagi. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan memasukkan 2 lembar uang 100 yuan ke tangannya. Ibu gendut itu tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu tentang hal itu." Kemudian, ibu gendut itu mulai berbicara. "Yah, aku ingat, itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ada seorang anak di desa kami yang tiba-tiba menjadi sangat aneh. Dia tidak bisa bangun di siang hari, tetapi dia sangat energi di malam hari. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Anak di desa, orang bilang anak ini dirasuki hantu." Liu Jing terpesona. Ibu gendut itu melanjutkan, "Kemudian, seseorang pergi menemui Blind Wei. Ketika Blind Wei mendengarnya, dia pergi ke rumah anak itu. Setelah dia melihatnya, dia menyiapkan pertunjukan sulap. Sementara Wu berkata bahwa dia telah mengusir setan kecil. Lalu dia mengeluarkan jarum perak dan menusuk filtrum anak itu, dan anak itu tiba-tiba terbangun. Sejak itu, anak itu baik-baik saja. Perilaku tidak pernah terjadi lagi. Apakah menurut Anda Blind Wei itu baik?" Liu Jing bertanya, "Apakah ini ahli menari legendaris?" Ibu Fatih mengangguk, "Saya kira begitu, Wei." Orang buta itu berkata bahwa ada hantu kecil di sekitarnya anak itu. Anak itu dirasuki oleh hantu kecil. Dan begitu jarum perak ditusuk, hantu kecil itu tidak berani datang. Liu Jing mengangguk, masih tidak yakin. Apakah ada yang lain? Ekspresi Ibu Fatih berubah. Dia pasti misterius. Ada satu hal lagi, tapi ini lebih menakutkan. "Ceritakan padaku tentang itu," ibu gendut itu berkata. "Suatu tahun, sebuah kuil yang ditinggalkan di luar desa kami tiba-tiba menjadi berhantu. Orang-orang sering mendengar seorang wanita menangis di dalam pada malam hari. Orang-orang di desa ketakutan, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Ku dengar semua orang yang mendekat meninggal. Suatu kali, aku dan temanku ingin pergi ke sana untuk bermain, tapi ibuku mengetahuinya dan memukuliku," kata Fatih. Ibu gendut itu melanjutkan, "Kemudian, ketika Blind Wei mengetahuinya, dia pergi ke kuil sendirian pada malam yang gelap dan berangin. Setelah dia masuk, tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan di dalam. Sementara, si buta Wei keluar dengan selembar kain berlumuran darah. Sejak saat itu, tidak ada hal aneh yang terjadi di kuil." Ye Chong dan Liu Jing saling berpandangan. Ini meragukan. Ibu gendut itu terus menjelaskan. "Kemudian, saya bertanya kepada buta Wei Wei, dan dia berkata bahwa ada roh kebencian di kuil yang tidak dapat beristirahat dengan tenang karena ketidakadilan di kehidupan sebelumnya. Dia menggunakan potongan kain itu untuk menyedot kebencian dari roh yang kesal. Kuil itu tidak lagi berhantu. Saya tidak menyangka ada orang yang mampu seperti itu di antara orang-orang biasa," kata Liu Jing dengan kagum. Ibu gendut itu bertanya dengan bingung, "Orang biasa yang mana?" Liu Jing menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, tidak ada apa-apa. Apakah ada cerita lain?" Ibu gendut itu mendengus dan berkata, "Saya tidak menceritakannya mengenai ceritanya. Beri saya 2 saja, yang cukup untuk menceritakan 2 cerita. Namun,
Keterampilan Wei Xiazi tidak terbatas pada ini. Dia juga tahu banyak mantra lain, dan saya tahu lebih banyak. Kamu Chong, bayar uang dengan Liu Jing. Meskipun mereka berdua terkejut bahwa Blind Wei memiliki kemampuan magis seperti itu, mereka bahkan lebih terkejut lagi dengan keserakahan wanita tua itu akan uang. Lupakan saja, melihat lebih baik daripada mendengar. Jika kita punya kesempatan, ayo pergi ke hutan bambu untuk menemuinya secara langsung, kata Ye Chong. Liu Jing juga mengangguk. Bukannya saya kasihan dengan uang, hanya saja setelah terlalu sering mendengar cerita legendaris seperti itu, selalu sama saja, dan saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ngomong-ngomong, Nyonya tua, Liu Jing tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Mengapa si buta Wei suka keluar pada malam bulan purnama? Tentu saja dia pergi untuk mengagumi bulan. Ini adalah hobinya, kata Ibu Fatih. Perkataan ibu gendut itu kembali mengejutkan mereka berdua. Apa? Menghargai bulan? Bukankah dia buta? Bagaimana cara menghargai bulan? Siapa bilang dia buta? Matanya sangat bagus, kata Ibu Fatih. Liu Jing dan Ye Chong terdiam. Tidak buta, mengapa kamu dipanggil si buta Wei? Pria gendut itu tersenyum dan berkata, saya juga tidak buta. Jadi mengapa saya disebut buta gemuk? Tentu saja, nama saya adalah untuk mirip tuanku. Itu sebabnya dia disebut pria buta gemuk. Ada apa dengan tuanmu? Ibu si gendut berkata, Wei buta biasanya suka menyebut orang buta. Belakangan, orang-orang di desa mulai memanggilnya si buta Ziwei. Setelah mendengar penjelasan ini, Ye Chong dan Liu Jing menjadi bingung. Namun, mereka segera teringat seseorang. Nyonya tua, apakah Wei yang buta ini masih merokok? Liu Jing bertanya ragu-ragu. Ibu gendut itu mengangguk. Ya. Bagaimana kamu tahu? Dia terus memegang kantong rokok dan pot di tangannya. Ye Chong dan Liu Jing saling memandang dan melihat mata masing-masing tidak bisa berkata-kata. Mereka sudah 2 kali merindukan Wei Xiazi. Bersambung.